Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlalap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Ku percaya pemeliharaanmu sempurna dalamku, bagiku. Dan ku tetap percaya, Yesus, Kaulah batu karangku, kota perlindunganku. Ku percaya padamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tetap kami mau percaya, tetap
kami mau menaruh harapan kami kepadamu. Sebab tak pernah terlambat perbuatan tanganmu dalam kehidupan kami, Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kala segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Saya kasih judul Iman yang Besar. Mari kita baca dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dalam bacaan kita kali ini, kita mendapatkan bahwa Yesus memuji
Dan pujian itu ditujukan bukan kepada orang percaya atau kepada orang Israel, tetapi justru kepada prajurit dari kerajaan Romawi. Pujian itu diberikan kepada orang non-Yahudi. Dan pujian yang sama itu tidak pernah diberikan kepada para murid ya. Justru para murid itu sering ditegur. Karena apa? Kurang percaya. Misalnya ketika para murid itu mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, tetapi ia tidak mampu mengusir. Di dalam Matius 17 ayat 21. Karena apa? Karena kurang berdoa dan berpuasa. Maksud Tuhan apa? Kurang disiplin dalam kerohanian. Juga saat mereka berlayar bersama Yesus di tengah danau Galilea dan kemudian ada badai yang bergelora, para murid itu takut sampai mereka takut kalau binasa. Dan Yesus menegur mereka dengan kata, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Nah, disinilah kita mau sedikit merenungkan ya. Apa itu iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perwira ini dipuji karena imannya besar. Di kalangan orang Israel, Yesus tidak pernah menemui iman yang sebesar ini. Jadi Yesus tertuju kepada iman. Dan ketika perwira ini berkata bahwa, oh maaf gak usah ke rumah saya, ya bahasa saya sehari-hari. Sebab Yesus mau datang untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Dan perwira ini memberikan suatu statement yang luar biasa, yaitu kebiasaan seorang prajurit kalau memerintah atau diperintah hanya ada satu kata, yaitu taat. Taat itu kalau dibaca dari kiri juga taat, kalau dibaca dari kanan pun taat. Diperintah ataupun menerima perintah itu hanya ada satu kata, taat. Maka ketika Yesus mendengar hal itu, ia sangat tercengang dan memuji perwira ini karena apa? Ia adalah perwira yang taat. Maka dari itu jadilah ia menurut imannya, ya. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga tidak menunggu nanti kalau perwira ini pulang, tapi pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini adalah kesembuhan jarak jauh ya. Seringkali kita ini kalau pengen didoakan hamba Tuhan, kepengen didoakan seseorang yang mungkin lebih rohani daripada kita pengennya itu ditumpangi tangan, didoakan dengan mungkin tangannya dipegang, digoncang-goncang, perlu sentuhan fisik. Tetapi ketika masa pandemi seperti sekarang ini, kita bahkan tidak bisa bersentuhan satu dengan yang lain kalau kita tidak saling kenal dan tidak boleh untuk berjabat tangan, bersalaman dan harus punya jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Jadi kalau kita mau mendoakan orang sakit cukup dari jauh saja. Ataupun ketika seseorang itu ada di rumah sakit tentunya tidak sembarangan kita boleh masuk ke rumah sakit. Ataupun yang mendoakan sendiri takut kalau ketularan penyakit sehingga lebih baik dengan telepon saja atau dengan handphone atau dengan WA saja begitu. Apakah enggak terjadi mujizat? Terjadi karena masalahnya adalah bukan jaraknya itu
atau handphonenya atau sarana-sarana itu, tetapi imannya yang menyelamatkannya. Yesus selalu berkata di akhir mujizat yang sudah didemonstrasikan, selalu berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi jangan berkanjang kepada mujizatnya. Tetapi apakah engkau punya iman untuk sembuh? Apakah engkau punya iman yang merespon percaya kepada Yesus? Nah, kita belajar apa sih iman itu? Jadi saya ulangi Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belajar ada iman secara umum ya, yaitu jika kita percaya, ada ayatnya di dalam Yesaya 7 ayat 9b ya. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Yesaya 7 ayat 9b. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Yaitu percaya kepada suatu perkataan atau nubuatan nabi. Kita boleh percaya, kalau kita percaya sungguh kita ini teguh dan jaya. Makanya kalau tahun depan ada yang mau memulai bisnis, mau buka toko kek, mau buka online shop kek, kasih nama Teguh Jaya. Ya, jadi enggak gampang tutup, ada toko yang buka tutup. Artinya apa? Enggak disiplin untuk dibuka jam berapa, kalau buka sesuka hati, lah ini repot. Nanti yang belanja juga sesuka hati, kadang belanja, kadang tidak terus-menerus bisa belanja ke toko tersebut. Nah, salah satunya kalau engkau percaya bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tindakan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan teguh jaya. Jadi jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Yesaya 7 ayat 9b. Jadi disinilah iman yang secara umum. Di dalam Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jadi di sini ada kata-kata kunci yaitu teguh, tidak bimbang. Itulah iman saudara-saudara. Tidak bimbang, teguh jaya. Jangan sebentar kiri, sebentar kanan terombang-ambing ya. Percaya, enggak percaya, bimbang, ragu. Ini orang yang enggak tenang ya. Enggak bisa tenang. Orang yang enggak bisa tenang itu enggak bisa juga duduk dengan tenang untuk menikmati apa yang harus ia nikmati. Tetapi goyang kanan, goyang kiri senantiasa. Ayo, kalau kita itu tidak percaya, sungguh kita tidak akan teguh jaya. Yang kedua yaitu iman kepada Allah. Di dalam Mazmur 78 ayat 22, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Bangsa Israel ini ditegur dalam Mazmur 78 ini. Karena apa? Berulang kali bangsa ini ditolong Tuhan. Tetapi selalu pada selesai pertolongan itu, maka ia kembali ke jalan lama. Kembali menyimpang, menyembah kepada Allah-Allah bangsa lain, juga menyembah kepada berhala. Karena apa? Mereka lupa, mereka tidak percaya. Padahal dalam perjalanan hidup mereka, mereka itu melihat dan mengalami sendiri mujizat dari Allah. Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pengalaman dalam menerima mujizat tidak otomatis memberikan iman yang teguh kepada mereka. Karena apa? Hatinya tidak tetap dan tidak setia. Inilah ciri
orang yang beriman kepada Allah tetapi mengingkari ya. Kalau ditolong, oh ya Allah baik. Kalau enggak ditolong, ya mana ada Tuhan. Hatinya tidak bisa tetap dan tidak bisa setia. Walaupun ngalami mujizat, walaupun ngalami pertolongan Tuhan, tapi tetap ketika satu masa ada kesakitan, ada keterpurukan dalam ekonomi, akan berkata, mana Tuhan? Enggak ada Tuhan. Berlainan dengan orang-orang yang tetap setia. Orang-orang yang teguh jaya. Walaupun ada dalam jurang kekelaman, ada di dalam jurang penderitaan, tetap ia tidak pernah mengutuki Allahnya. Ingat peristiwa Ayub. Walaupun ia sempat sampai bangkrut, tubuhnya sakit, sangat gatal sampai digaruk dengan beling, tapi ia tidak pernah mengutuki Allahnya. Yang ketiga yaitu iman kepada Yesus. Percaya kepada Yesus bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yohanes 2 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudaraku, bulan-bulan ini, bulan-bulan orang Kristen merayakan hari kelahiran Tuhannya. Tuhan Yesus Kristus. Yang lahir 2020 tahun yang lalu di sebuah kandang domba di kota Bethlehem. Hari-hari ini di tengah-tengah pandemi kita merayakan Natal. Sebisa-bisanya, sesederhana-sederhananya. Kalau enggak bisa offline, bisa online. Terserah sesuai dengan lokal masing-masing. Gereja-gereja mulai menggeliat, ada yang mulai buka kebaktian, jika hal itu memungkinkan, ada yang belum bisa membuka karena hal-hal yang mendukung belum ada. Nah, disinilah saudara-saudaraku, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ini apa saudaraku? Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan ketakutan kita. Iman yang mengalahkan penderitaan kita. Dunia ini penuh dengan derita dan penderitaan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, saya bacakan ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi jika kita kembali ke topik iman perwira di Kapernaum ini, ia seorang prajurit Romawi dan ia seorang goyim atau non-Yahudi. Imannya indah, iman yang langka, iman yang dipuji Tuhan Yesus. Pastilah perwira ini sudah terlebih dulu mendengar tentang Yesus, maka ia menjadi percaya. Roma 10 ayat 17 berkata demikian, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana dengan iman saudara? Mari kita boleh cek dan recek. Hari-hari ini ketika menjelang pergantian tahun, saudara boleh cek kembali apa yang saudara alami dalam hidupmu. Apakah hidupmu sepanjang tahun ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan sakit penyakit, dengan tekanan-tekanan, sehingga engkau perlu datang kepada Yesus. Seperti perwira ini punya hamba yang lama sudah sakit lumpuh,
Dan ketika ia mendengar bahwa Yesus datang di kota Kapernaum, maka ia datang menemui Yesus. Dan ia berkata, tolong kasihani saya, hambaku sakit, minta tolong. Ya, mungkin bahasa sehari-harinya, doakan hambaku sakit, sedang terbaring lemah di rumahku. Ada tindakan iman. Dia sudah mendengar ada Yesus. Dia pasti mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan ia datang kepada Yesus. Mari, hari-hari ini ketika engkau mungkin sakit yang tidak tersembuhkan. Atau mungkin ekonomimu yang sakit, sehingga engkau tidak tahu harus berbuat apa. Harus berdagang apa, harus bekerja lagi ke perusahaan apa, enggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Mari datang kepada Yesus. Mungkin engkau mulai mau mengusahakan usaha yang baru. Mari datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus. Iman itu timbul dari pendengaran. Dengarkan yang baik, jangan dengarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax yang meruntuhkan iman kita. Jadi kata kuncinya supaya iman saudara dan saya bertumbuh sampai mengalahkan dunia, yaitu satu, teguh. Yang kedua, setia. Dan yang terakhir, melakukan firman Allah. Punyailah iman yang mengalahkan dunia, yaitu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan lakukan firman-Nya, maka engkau pasti akan mengalahkan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang singkat tentang iman. Kami mau iman kami Engkau puji seperti Engkau memuji perwira di Kapernaum. Tuhan, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pagi ini. Dan biarlah saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara bisa membawa berkat ini pulang bagi yang ada menonton siaran ini, bagi yang ada di rumah untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya marilah berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.